Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina al-karim asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina al-karim Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurlah segala puji bagi Allah pemilik alam semesta ini dan pemilik semua makhluk. Allah yang menciptakan kita dan seluruh alam semesta ini menjadi miliknya, maka sudah selayaknya puja-puji hanya milik Allah dan kepadanya kita menyembah dan juga memohon pertolongan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa istiqamahkan kita dalam kebaikan dan kita tentu berdoa di hari-hari bulan Sya'ban ini menjelang Ramadan menjadi bulan yang disebutkan oleh para ulama bulan untuk menyirami tanaman yang sudah kita tanam di bulan Rajab kemarin, yaitu amal-amal kebaikan dan amal ibadah. Mudah-mudahan Allah terus istiqamahkan kita dan hingga berjumpa dengan bulan mulia yaitu Ramadan. Salawat dan salam tentu senantiasa kita aturkan kepada Nabi kita baginda Rasulullah SAW, juga untuk keluarga beliau dan para sahabatnya, dan juga generasi selanjutnya tabi'un tabi'in juga yang menjadi salafus saleh, para pengikut dari Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita pun diberi kemampuan oleh Allah untuk menghidupkan sunnah-sunnah Nabi kita sehingga kita layak untuk mendapatkan syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Sahabatku yang bukan Allah, tentu di awal kajian mari sama-sama selalu mendoakan keluarga kita, orang tua kita, dan juga generasi keturunan kita yang mudah-mudahan menjadi pelanjut dakwah dari Nabi kita baginda Rasulullah SAW. Dan tentu kita doakan para guru kita yang sudah selalu membersamai kita setiap pagi dan di malam hari untuk sama-sama kita mengenal ajaran Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan tentu kenikmatan yang begitu besar yang kita rasakan hingga saat ini adalah satu uh, kesempatan yang selalu berusaha berwajah setiap pagi dengan para sahabat semuanya. Mari sama-sama juga saling doakan. Barangkali di antara kita ada yang sedang sakit, maka doakanlah. Dan Allah Subhanahu wa taala angkat penyakitnya segera dan Allah sehatkan dengan kesehatan yang sempurna ya. Amin amin Allahumma amin. Dan juga yang sedang ada masalah tentunya ya, maka tidak ada lagi tempat bergantung kita kecuali kepada Allah Tabaraka wa taala, dan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "May yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Orang yang bertakwa ini memang punya keistimewaan, salah satunya yang disebutkan dalam ayat tadi di surat At-Tolak ya. Orang yang beriman, bertakwa ini Allah akan beri jalan keluar setiap persoalan, dan Allah akan memberinya rezeki min haitsu la yahtasib, yang tidak terduga-duga. Tentu inilah sebuah kenikmatan kita juga bisa hadir dengan para ahli surga ya, calon ahli surga tentunya, dan apalagi para guru kita yang sudah selalu menemani kita. Mudah-mudahan keberkahan yang selalu menyertai kita. Dan alhamdulillah di pagi ini yang biasanya kajian ruqyah rutin ya bersama Ustaz Hasan Bisri, eh, sementara kita minta waktu beliau dulu untuk sebuah eh, program khusus nih yang memang ada ada kabar gembira dari pengurus MKI yang alhamdulillah kita sudah resmi ya, MKI punya lembaga halal gitu ya, lembaga LP3H ya, lembaga untuk pendampingan halal, dan ini bagian dari tentu anugerah Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri karena kita mudah-mudahan ikut terlibat menjadi para pendakwah halal ya, dan ini bagian penting yang tentu kita tahu. Guru kita Babi Haikal jadi kepala badan halal dan kita termasuk yang
tentu diajari oleh banyak hal oleh beliau, dan mudah-mudahan kita pun ikut bisa terlibat. Dan salah satu bagian kecil tentunya LP3 ini adalah hanya bagian kecil dan sebuah lembaga resmi yang diakui oleh negara, dan kita diajak untuk ikut berpartisipasi. Nah, ini bagaimana caranya kita ikut terlibat? Nah, ini alhamdulillah guru kita udah hadir, Ustaz Saifullah Abu Bakar. Beliau yang memang salah satu yang membidangi juga ya lahirnya LP3 ini dari tangan beliau lah, Masya Allah ya, luar biasa. Beliau akan juga mengajak kita, dan seperti yang undangan kajian yang saya share, ternyata kabar gembira ini tidak hanya kita diajak untuk jadi para duta-duta halal gitu ya. Tapi ternyata ada yang menarik ya. Ternyata bisa dapat income nih. Jadi ibu-ibu yang di rumah yang mungkin juga eh, disibukkan dengan kegiatan rumah itu, ternyata masih ada peluang nih untuk bisa mendapat pemasukan tambahan penghasilan ya dari lembaga halal ini. Dan bagaimana caranya, nah ini insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Saifullah Abu Bakar. Masya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya wabarakatuh. Allah. Sehat-sehat. Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Masya Ustaz Allah ya. Khalis sehat, Ustaz Khalis. Sehat, Alhamdulillah, syukurillah ya, sehat semuanya nih. Baik nih, Sad, sebelum masuk ke pemaparan tentu nih saya ingin nanya dulu nih, mungkin juga mewakili pertanyaan dari para jamaah nih ya. Dan Alhamdulillah memang MKI sudah resmi ya mendapatkan jadi pendamping halal gitu ya. Dan ini Ya, kalau mungkin sedikit dibedah sebelum masuk nanti mungkin pemaparan detail. Memang posisi lembaga halal itu begitu penting ya, Sad ya? iya jadi eh, LP3H itu ya. eh, halal itu kan di Islam memang yang tadi seperti yang disampaikan oleh Ustaz Khalis menjadi salah satu tuntunan dalam syariat ya. Hmm. Nah, oleh karena itu kita yang memperjuangkan kehalalan juga kan insya Allah menjadi salah satu bisa dicatat juga sebagai salah satu amaliyah hasanah mujahadah kita, kesungguhan kita untuk menghalalkan berbagai macam hal dan kita juga bisa turut membantu pemerintah dalam rangka apa mensosialisasikan bahwasanya halal itu penting gitu. Hmm. Bahkan kemarin sempat saya dengar waktu hari Senin Ustadz Kholis eh, waktu hari Senin itu eh, ada magang hub dari Kemenaker, dari Kementerian Tenaga. Jadi ada 60-an orang itu lulusan S1 itu sedang magang di Kementerian Tenaga Kerja. Nah, tapi dari Kementerian Tenaga Kerja langsung dibawa ke BPJPH karena BPJPH lah yang punya peluang bagi anak-anak yang baru lulus itu untuk langsung kerja tapi langsung dapat uang gitu. Masya Bukan Allah. Dan bukan ini kalau magang-magang lagi. tawaran ini bisa juga untuk kita ya jamaah MKI Oh, ini. untuk jamaah MKI sangat-sangat bisa. Yang penting jamaah MKI mau keluar rumah terus pakai handphonenya itu untuk memasukkan data-data para pelaku usaha eh, dan satu sertifikat itu 150.000 satu polis. Masya Allah. Nanti deh, tahan dulu Ustaz. Apa penjelasannya ya. Ini kabar gembira penting dari guru kita Saifullah Abu Bakar. Nah, nanti biar nanti runtut penjelasannya gimana bisa sampai dapat uang, ini prosesnya gimana. Dan Alhamdulillah, wasyukurillah tentu ini apalagi di MK ini juga banyak pengusaha saja, banyak orang yang ikut meramaikan apa namanya hari-hari Tijaro, dan ini di Sabtu Ahad ini biasa banyak pengusaha yang berseliweran menawarkan produknya. Nah, Alhamdulillah ini pasar kita, kata Rasulullah, hada sukukum, ini pasar kalian. Maka tentu dengan orang yang paham dengan agama, apalagi punya keterikatan kita dalam komunitas ini, komunitas dakwah ini, punya apa ya, ikatan batin lah ya, saya ketika kita membeli, dan tentu barang yang halal itu menjadi sangat penting. Alhamdulillah ini teh Nabia sudah saya lihat
sudah ada logo halalnya sekarang, Masya Allah ya, nunanya gitu Alhamdulillah. ya. Baik, nanti juga bisa ditanya-tanya ke jamaah yang mungkin sudah pernah ngurus halal dan ada apa kesan-kesan atau pengalaman juga bisa di-share ke kita. Baik, saya persilakan nih, kita ingin mungkin mendapatkan penjelasan utuh dari mulai apa itu, mungkin dari awal apa itu LP3H ini ya, lembaga pendamping halal itu apa sih gitu ya, fungsinya apa, tujuannya apa gitu kan, dalam ekosistem halal yang ada di BPJPH atau di negeri ini apa itu fungsinya, kemudian ketika MKI punya ini apa tujuannya. Dan itu penting, hal-hal yang menjadi prinsip lulus sebelum masuk ke tadi kabar gembira, ternyata kita bisa dapat income loh gitu ya dengan jadi para pegiat halal ini itu ya. Jadi double double apa namanya, double manfaat nih. Pertama, akhiratnya jelas karena ada pahala di sana ketika jadi duta halal, kita mensiarkan dakwah halal yang pertama. Yang kedua, ternyata itu pun urusan dunia kita dapatkan juga ya. Karena tadi orang yang bertakwa itu memang Allah akan beri jalan keluar dan juga akan beri rezeki yang tidak terduga-duga. Ini yang jangan inilah insya Allah ya yang Allah sudah siapkan lewat lembaga halal atau lembaga pendamping halal dari MKI. Saya persilakan Ustaz Tafadhol Mashkuro, dan bagaimana prosesnya mungkin bisa dijelaskan lebih awal dasar-dasar. Ya, terima kasih Ustaz Kholis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul a'la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala ahlihi wa sahbihi ajma'in wa ahli sidqi wal wafa. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesehatan buat kita, umur panjang buat kita, dan kesempatan buat kita untuk sama-sama bisa belajar, sharing, karena kesempatan ini tidak diberikan kepada semua orang. Ada orang yang diberikan kesehatan tapi lebih memilih untuk eh, apa namanya, keluar rumah cari-cari angin, atau bahkan mungkin di pagi-pagi hari ini cari-cari nasi uduk. Tapi kita masih ingin gitu duduk mengkaji atau sharing atau mencari sesuatu yang bernilai manfaat. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, eh, patut kita syukuri bahwasanya lembaga pendamping proses produk halal LP3H Keluarga Indonesia tanggal 22 Januari sudah resmi bisa menjadi mitra BPJPH. Artinya lembaga ini sudah bisa mengadakan pelatihan, rekrutmen P3H. Jadi buat Bapak Ibu semua yang punya saudara, punya tetangga yang ingin mendapatkan penghasilan lebih, penghasilan tambahan, bukan bisa jadi penghasilan sampingan, bisa jadi penghasilan tambahan, atau bisa jadi penghasilan utama gitu. Karena eh, ke depan nanti untuk pendampingan proses produk halal itu tidak terlalu sulit gitu. Nah, di pagi hari ini saya diamanahkan oleh teman-teman untuk sosialisasi LP3H Keluarga Indonesia yang pertama, yang kedua mengenai proses-prosesnya seperti apa sih. Perlu saya sampaikan bahwasanya di LP3H itu kan ada P3H yang pasti ya, ada P3H-nya. Nanti P3H-nya ini bisa seluruh jamaah MKI dan bisa siapa saja yang ada di sekitar jamaah MKI, dan tentunya kita akan dorong siapapun nanti P3H yang masuk ke LP3H Keluarga Indonesia ini harus juga ikut kajian-kajian Majelis Keluarga Indonesia seperti itu. Dan selain menjadi P3H, itu tentunya di sini juga kan eh, ada double nih.
ada pendampingnya juga, ada pelaku usahanya juga. Jadi pelaku usaha itu juga bisa jadi P3H loh sebenarnya. Misalkan Ibu Fauzana nih, kan pelaku usaha nih ya. Tapi Ibu Fauzana bisa jadi P3H juga. Bisa jadi pendamping proses produk halal yang tersertifikasi oleh BPJPH. Ketika sudah jadi P3H, maka Ibu Fauzana atau teman-teman lainnya, ibu bapak lain yang lain itu punya akun nih dari BPJPH untuk melakukan pendampingan kepada pelaku-pelaku usaha yang ingin mensertifikasi halal. Dan ke depan Babe selalu sampaikan tuh dalam beberapa acara bahwasanya eh, halal itu ya menjadi pilihan utama gitu. Kemarin hari Senin itu yang tadi saya sampaikan di acara Kemenaker mengirim anak-anak magangnya ke BPJPH, Babe bercerita bahwasanya di suatu ketika terlihat antrian. Di situ ada Bill Gates sedang antri fast food tapi yang sudah tersertifikasi halal. Jadi ada beberapa makanan, sementara di tempat lain biasa-biasa saja. Nah, di tempat fast food yang ada logo halalnya ini, antrinya panjang banget. Dan di situ ternyata ada si Bill Gates ikut mengantri. Kata Babeh nih kemarin ya. Dan ini menjadi sebuah alarm yang baik gitu ya buat kita semua bahwa sebenarnya halal itu saat ini sedang dicari. Kalau ada makanan yang halal, ngapain cari yang haram kan gitu. Kalau ada sate kambing, sate ayam, ngapain cari sate ular gitu kan? Ngapain cari sate yang masih syubhat, misalkan sate buaya gitu. Ngapain cari yang seperti itu gitu. Mendingan sate kambing sudah jelas tuh enak. Sunnah Rasulullah juga kambing kan. Ngapain sate-sate yang lain seperti itu. Nah, tentu nanti ketika Bapak Ibu jadi pendamping proses produk halal itu ada tahapan-tahapan yang tadi saya sampaikan. Pertama ada pradiklat, kemudian nanti ada post-testnya gitu. Kemudian nanti eh, apa namanya ikut pelatihan selama 7 jam daring ya, biasanya online, tapi bisa juga offline dalam satu harian gitu. Menonton video dan kaitan-kaitan tentang cara-cara teknis, juknis untuk melakukan pendampingan proses produk halal. Nah, si P3H ini dalam melakukan pendampingan proses produk halal itu ada 2 pintu atau minimal 1 pintu lah. Ada minimal 1 pintu yang harus dilewati. Apa itu? Si P3H ketika bertemu dengan pelaku usaha, maka dia pertama dia harus bertanya, Bu, apakah Ibu sudah punya NIB, nomor induk berusaha? Itu pertanyaan yang pertama. Kalau belum, maka si P3H ini harus me, apa namanya menawarkan, Bu, kalau belum punya NIB, apakah Ibu mau untuk memakai jasa LP3H Keluarga Indonesia untuk mengurus NIB-nya seperti itu. Nah, pagi ini saya akan memberikan share gimana sih cara membuat NIB sebetulnya. Ini kegiatan saya di perusahaan yang saya bangun. Saya punya perusahaan namanya Indonesia Legal Center. Indonesia Legal Center itu eh, jadi ketika ada pelaku-pelaku usaha yang ingin membuat akta, yang ingin menjadikan
usahanya itu punya legalisasi yang jelas, berbentuk akta ataupun SK dari Kementerian Hukum Republik Indonesia. Nah, itu di situ saya. Saya alhamdulillah sudah beberapa kali menjadi konsultan hukum teman-teman pelaku usaha yang yang ingin mendirikan perusahaan. Di situ setelah apa namanya mendirikan perusahaan, kemudian membuatkan NPWP dan NIB. Nah, disitulah saya memulai apa namanya proses-proses pembuatan NIB. Nah, di sini saya ingin bertanya dulu nih kepada eh, Bapak Ibu semuanya. Kira-kira di majelis di keluarga besar, majelis keluarga Indonesia ini ada yang ingin menjadi P3H? Kalau ada yang ingin menjadi P3H, kasih reaction dong. Reactionnya boleh tangan gitu, apa namanya jempol. Bisa nggak nih ibu-ibu ngasih reaction? Oh, Ibu Aisyah, Ibu Aisyah raise hand ya. Oh, Ibu Fauzana raise hand. Oh, nggak apa-apa, raise hand. Nggak apa-apa, raise hand juga boleh. Oh, Ibu dia tuh, Dokter Vicky, ada 3, Masya Allah. Itu Reaction gimana Tat caranya Tat? kalau eh raise hand ada tulisan raise hand sih di bawah. Cuma biasanya kan ada reaction. Kalau reaction itu nggak ada reaction ya? Iya, nggak ada di sini, Sat. Nggak ada ya? Tergantung kan ini. Oh, tergantung ya. HP-nya kurang canggih kita. Belum canggih. Ya nggak apa-apa. Ini ada 1, 2, 3. Ibu Fauzana udah jadi pelaku usaha nanti. Dan oke, baik. Sekarang saya mau nanya lagi. Ini ada kebutuhan juga dari LP3H buat menjadi inputer NIB. Orang-orang yang menginput data-data NIB. Jadi Bapak Ibu semua nanti saya akan ajarkan gimana sih caranya membuat NIB. Karena si pelaku usaha ini tidak bisa mendapatkan sertifikasi halal kalau belum punya NIB. Seperti itu. Siapa kira-kira nih itu yang ingin jadi inputer juga gitu? Oh, admin NKI. Pokoknya nanti yang jadi inputer NIB semuanya dapat penghasilan juga nih. Kalau dari apa namanya dari P3H nanti bisa semuanya misalkan bisa dapat jadi P3H, alhamdulillah. Ingat, satu sertifikat itu 150.000 nanti dipotong pajak ya. Bayangin, keluar rumah ada tukang cilok, ada tukang cireng gitu, tukang cilok satu, tukang cireng satu, udah dua pelaku usaha baru berapa jam sudah dapat 300.000 itu. Masya Allah. Mudah-mudahan ini salah satu mujahadah kita ya, supaya yang di sekeliling kita juga semakin yakin kita ketika kita belanja, kita, ketika kita makan, apa yang kita makan ya halal semuanya. Seperti itu. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin langsung saja saya ingin Boleh nggak, Stan? sampaikan. Kenapa? Sebelum ke IB gitu tahapan-tahapannya dijelasan tadi untuk jadi P3H dulu ya. Nanti mungkin di terakhir sesi kan itu salah satu bagian menanyakan NIB atau inputer, kemudian itu kan juga bagian ya dari pekerjaan halal itu tadi ya. Nah, mungkin mungkin nih Ya. biar kan ini jadi P3H. P3H itu apakah tadi ada kualifikasinya seperti apa? Kemudian apakah ada usia? Tidak boleh usianya misalkan, nah misalkan ya, atau bebas tanpa ada batasan tertentu. Kemudian tahapan trainingnya apakah nanti akan diselenggarakan oleh MKI atau gimana? Mungkin sebelum sebelum masuk ke NIB, biar
Eh, Oke, baik. Baik, Ustadz Khalis. Untuk menjadi P3H, seorang P3H itu pendamping proses produk halal, syarat yang pertamanya itu yang pasti wajib Islam agamanya. Yang kedua, umurnya minimal 18 tahun, paling maksimal 65 tahun. 1865 ya. Izin tuh. 70 boleh, Tat. Oh, sekarang boleh 70. 80 kalau masih mampu juga masih boleh, Tat. Oh, Masya Allah. Jadi Alhamdulillah. batasan DP. Alhamdulillah. Alhamdulillah udah ada ini ya, ada di flyer-flyer atau di informasi yang sebelum-sebelumnya memang 65, mungkin sekarang 80 masih bisa ya Ustaz. Ini Ya, dokter Vicky jadi selagi masih mampu, Tat. Insya oke. Allah bisa Baik, dampingi produk ini. mudah-mudahan nih teman-teman MKI 80 juga masih sehat nih 80 tahun. di sini muda-muda semua, Ustaz. Oh gitu. Aja baru baru 20 tahun. Oh gitu ya. 20 Masya tahun Allah, yang saya paling lalu. tua berarti nih. Masya Ya, Allah. terus yang pasti ijazahnya minimal SMA atau kejar pakai C ya. Terus dia punya handphone dan bisa mengoperasikan apa namanya eh cara-cara di website dan atau nanti pakai aplikasi. Nanti kita lihat perkembangan di BPJPH-nya. Mudah-mudahan nanti aplikasinya sudah on buat kita P3H karena tidak terbuka untuk umum juga ya kayaknya. Jadi ini khusus spesial untuk jamaah MKI dulu ya, Ustaz ya? Ya ya, untuk MKI nanti kita dorong nih. Insya Allah ya Dokter Vicky tanggal 31 ya. Ya, Ustaz, insya Allah tanggal 31 kita ada acara di Aula Sekretariat MKI ya. Di, udah tahu kan ya Sekretariat MKI ya di tempat kita kemarin hitan ya. Insya Allah kita Oke. ada ini, Ustaz. Ada berapa orang, Dokter Vicky? Kita target 100, ya, ini sudah sekarang ada 22, Ustaz. Ini yang dari luar jamaah MKI ada 42. Oh, dari dua Update jamaah. sekarang 42. Tapi nanti itu semuanya diakuisisi jadi jamaah MKI juga, Dokter Vicky harus. Insya Allah. Jadi harapannya kita ke depannya eh, yang menjadi P3H ini Insya Allah jadi jamaah MKI dan ngaji bersama kita ini salah satu apa bentuk usaha kita untuk mengembangkan majelis kita. Jadi apa namanya halal ya sebagai ksatria halal dan kita juga ajak P3H kita untuk bisa ikut ngaji bersama kita ya, insya Allah. Kalau Alhamdulillah. yang sudah jadi auditor ada pertanyaan di chat, Ustaz. Langsung interaktif dulu aja, Ustaz ya. Biar nanti paham. Udah jadi auditor halal nih, Bu Endah ini. Tapi ingin juga jadi pendamping halal dari MKI ini dibolehkan, Ustaz ya. Boleh, boleh. eh Mau sudah jadi auditor, ASN saja boleh. Hmm. ASN boleh jadi P3H. Dokter Vicky yang sudah dokter aja sudah boleh jadi P3H. Saya yang lawyer, saya mau ikutan juga jadi P3H, Ustadz Kholis. Masa Masya sih, Allah. masa Hmm. sih teman-teman aja yang dapat apa pahala dan dapat cuan gitu. Pahala plus cuan, asik banget tuh ya. Asik banget ya. Iya, Iya. kita kita kalau ngelihat ke depan rumah ada warung yang belum disertifikasi, kita bilang Bu, sertifikasi halal yuk, gratis loh Bu, kan enak banget tuh. Daripada ketemu orang nanti disuruh bayar macem-macem, kan kesian ya. Beberapa tahun ke belakang itu ceritanya warteg aja sudah dimintain berapa kata Babeh, pernah ada warteg yang eh, laporan untuk eh, apa sertifikasi halal dimintain sama oknum 15 juta tuh. Padahal dulu
di undang-undangnya masih Gratis ya. dulu resminya 600.000 karena di atas itu. Tapi sekarang warung Tegal, warung Sunda, warung makan, warung kopi, warmindo itu gratis semuanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang di samping kanan kirinya ada warteg, ada warsun, ada warmindo, ada warkop. Itu ayo kita jadi Satria Halal, kita jadi P3H, kita ajak mereka untuk ayo sertifikasi halal di LP3H Keluarga Indonesia seperti itu. Baik. Itu kalau boleh tahu di spill pelatihan untuk jadi P3H kapan nih? Tanggal 31 Januari besok ada pelatihannya di eh, Rumah Bapak Haikal Sekretariat ya? MKI gitu ya. Hmm. Kita targetnya minimal 100 orang, tapi nggak bisa maksimal banget juga ya. Tempatnya sampai 150 ya. Cuma kayaknya 150 sampai 100 sampai 120 masih oke ya Dokter Vicky. Dan sekarang itu udah 40. Ayo dong jamaah MKI yang mau jadi Belum dibuka, Sad. oh, belum ya? Iya. Nanti Belum nanti dibuka. Jadi makanya baru pertama nih. Langsung mungkin hari ini eh, kan nih koordinator usaha ada Mas Dandar, ada Teh Nadia ya yang ngelola Tijaroh ini bisa langsung mungkin diumumkan gimana teknisnya untuk daftar. Ini mungkin harus disiapkan Sad. Teknisnya untuk mendaftar nanti saya juga ikut daftar kalau kayak gitu ya. iyalah, lumayan. Ini khusus Ustadz Holis nggak boleh, Ustadz. Oh nggak boleh, udah banyak ya, udah banyak sertifikasinya. Ustaz Kholis mah, jangan-jangan udah jadi juru penyembelih halal, punya, udah punya penyeliap punya. Waduh, ini kalau kemarin Babe Haikal bilang, ini orang yang sudah punya beberapa sertifikasi halal dari BPJPH bisa mencantumkan dua huruf di belakangnya Ustaz Kholis. HE Salah, namanya. halal expert. Halal expert, Masya Allah. Itu di luar negeri tuh halal expert itu lumayan itu. Bukan Masya lumayan, Allah. Alhamdulillah bisa ratusan juta itu Ustaz Kholis. Baik, oke. Lanjut saya lanjut. Ya, siap. Eh, Bapak Ibu sekalian, kita LP3H keluarga, oh tuh Ibu Dian daftar bawa 10 orang. Masya Allah. Ini tapi nanti kita akan sampaikan bahwasanya untuk menjadi P3H harus benar-benar ya. Jangan cuma kita jadi penonton nih. Nanti apa namanya kalah sama newcomer yang baru menjadi anggota MKI ini. Jangan sampai. Ayo dong, MKI anggota yang sudah lama, ayo kita ambil manfaat lebih dulu dari koneksi-koneksi kita yang alhamdulillah sekarang LP3H Keluarga Indonesia. Dan nanti mudah-mudahan ya Dokter Vicky dari LP3H Keluarga Indonesia kita akan membuat yang namanya Koperasi Keluarga Indonesia. Insya Masya Allah. Allah. Mohon doanya supaya terus kebermanfaatannya apa namanya bergulung dan berdampak lebih luas lagi untuk khususnya untuk Indonesia. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Ya, Dokter Vicky, Ustaz Kholis, boleh kita masuk ke awal-awal eh, bikin NIB karena penting banget dibikin NIB. Apakah ada yang mau disampaikan dulu Baik. sebelum itu? Jadi yang berhak untuk mendapatkan sertifikat halal itu adalah usaha yang ada INIB-nya mungkin kronologinya kita sadar ya. Betul. Nah, jadi Itu kalau pintu kita pertama. nanyain ke tukang cilok, nah ini harus memang diedukasi karena mungkin bagi pedagang-pedagang kecil itu ngapain bikin NIB gitu, Sad. Ngapain itu kan ribet-ribet amat. Nah, ini alhamdulillah dengan adanya pelatihan kita nanti dikasih training oleh para trainer profesional ya dari BJPH untuk apa dapat NIB dan gambar. Ternyata teknis untuk dapat NIB itu mudah ya, Sad ya. Saat mudah kalau dipelajari, mudah kalau Hmm. dipelajari dan dipersiapkan. Kalau enggak dipelajari ya mungkin nyasar di tengah-tengah website kayaknya. Nyasar di tengah-tengah website. Kalau makanya hari ini kita akan pelajari nanti pendalamannya boleh
bagi orang-orang yang ingin benar-benar belajar, maka dia harus sudah siap betul. Nanti saya kasih eh, tugas-tugas sampai dia jadi N1 NIB gitu. Baik. Usul saya nanti mungkin ada grup khusus ya. Kalau jadi dokter pikir mungkin bisa di grup khusus kali ya. Yang Ya, tertarik jadi apa P3H. Jadi nanti ada pendampingan secara intensif gitu. Gimana cara tadi dari mulai NIB dan teknik-teknis lainnya ya. Sebelum nanti mungkin resmi dulu mendaftar ingin ikutan jadi P3H kemudian masuk dalam grup khusus. Jadi biar gak campur dengan jamaah lain yang mungkin khusus inginnya ngaji doang gitu kan ya. Atau mungkin pengusaha besar mah ngapain jadi ini gitu kan. Misalkan gitu kan. Nah, nanti mungkin ada grup khusus gitu ya, Dokter Piki ya. Iya, betul betul. Jadi ada pertanyaan itu Ustaz. Jadi apa beda P3H dan inputer gitu ya. Jadi kalau P3H nanti mengikuti proses mendampingi ya. Nah, kalau inputer, nah ini kita mau belajar sama-sama sama Ustadz Advokat Saifullah nih, bagaimana caranya menginput atau membuat NIB. Mana tahu nih teman-teman di sini nih masih ada yang belum punya NIB, padahal dia punya usaha. Nah, salah satunya yang nggak punya NIB ini yang ngomong nih sekarang nih, Tat. Saya punya usaha, ya kan nggak mesti kuliner juga ya, gitu. Saya punya usaha, itu tempat cukur udah 11 tahun, udah punya apa paten merek, tapi nggak punya NIB, Ustaz. Nih, pengakuan nih. Nah, karena merasa membuat NIB itu nggak tahu caranya, gitu. Ini kita mau sama-sama belajar, nih, Ustaz. iya. Ini kita penting banget ini pembuatan NIB. Eh, makanya nanti hari di pagi ini saya akan spill gimana sih cara membuat NIB, apa yang perlu dipersiapkan di awal-awal supaya nanti ketika membuat NIB itu sudah langsung jalan, tidak apa namanya, tidak ada kesusahan-susahan gitulah ya. Boleh kita langsung masuk karena saya Nah, silakan, San. sebentar lagi juga saya akan mengantar anak jam jam 7 kurang lah ya. Ngantar anak panahan nih setiap hari Sabtu, manah anak-anak di sekolahnya. Masya Allah. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk membuat NIB ada hal yang perlu kita siapkan, boleh dicatat supaya nanti ketika Bapak Ibu jadi inputer atau jadi P3H yang kemudian membutuhkan NIB itu, begitu kan? Atau jangan-jangan Bapak Ibu adalah pelaku usaha yang belum punya NIB, begitu ya. Yang pertama, saat ini di 2026 pembuatan NIB sudah tidak bisa pakai saat ini ya. Tidak bisa pakai aplikasi. Jadi kalau eh, Bapak Ibu semua mau pakai handphone, maka harus diubah dulu settingannya menjadi desktop ya, Dokter Vicky. Semuanya eh, saya mungkin karena kita mendadak gitu, eh, tidak tidak semuanya bisa apa namanya siap gitu untuk membuat NIB hari ini. Tapi nggak apa-apa, saya akan kasih gambaran dulu apa yang perlu kita siapkan. Setelah ini Dokter Vicky, Ustadz Holis, boleh didata siapa sih yang benar-benar mau jadi inputer, orang yang pengen bikin NIB belajar benar-benar dari awal sampai akhir. Itu kita buatkan grup khusus, nanti kita dampingin, disiapin benar-benar ya. Apa yang saya sampaikan hari ini persiapannya. Yang pertama adalah laptop, kalau ada laptop. Itu lebih memudahkan untuk membuat NIB pakai laptop. Sudah ya, sudah catat. Itu dibutuhkan laptop. Jadi nanti untuk latihan nanti eh, Zoom-nya pakai device, terus dia langsung buka laptop di depannya, gitu. Nah, lalu yang perlu dipersiapkan apa? KTP. KTP yang sudah PDF, oke. Kemudian kalau punya NPWP, NPWP.
Oke. Yang ketiga adalah menuliskan satu file di Word mulai dari tulisannya begini, lokasi usaha. Judulnya lokasi usaha. Saya sambil share saja ya. Bentar, saya share dulu. Ini saya sambil praktek nih, Ustaz. Oh karena udah langsung ada laptop ya? Mantap, Iya, mantap. langsung ada laptop ini, Ustaz. Oke. Saya share nih. Ini share saya sudah muncul. Tuh lihat, kita lihat dulu nih, spill dulu nih. Ini ada pembuatan jasa NIB nih. Ada yang 200.000, ada yang 150.000 gitu. Ini ada yang ngeri malah nih, 780.000. Kayak gitu. Kebanyakan 200 sampai 250, 100 tuh. Bayangin, banyak banget. Ini kan cuan nih sebenarnya, ya. eh Sekarang ini kelihatan ya? Masih di Word saya ya, kelihatan ya? Ya, jelas, Sat. Oke. Ini yang pertama kita buka Word, lalu kita tulis file begini, lokasi usaha, gitu kan? Lokasi usaha. Terus misalkan jalan, misalkan ya lokasi usahanya adalah Jalan Merdeka Barat nomor 1, kelurahan RT 001 RW 001 Kelurahan Gembira, Kecamatan Bahagia, Kota Jakarta. Misalkan kayak gitu ya. Kode pos 11111, misalkan seperti ini. Nah, ini Bapak Ibu semuanya, nanti file ini ini persiapan. File ini di save, disimpan. Oke. Nanti Bapak Ibu semuanya bikin dulu apa namanya? Bikin bikin folder dulu NIB misalkan gitu ya. NIB Cilok misalkan gitu. NIB Cilok. Nah, nanti semua file-file yang dipersiapkan harus ditaruh sini supaya nanti nggak ribet-ribet, supaya cepat gitu. Jadi ada pembuatan NIB ketika nanya-nanya orangnya ya. Lokasi usaha gitu. Nah, lokasi usaha ini kemudian dibuat PDF. Bapak Ibu, kalau di Office-nya sudah ada eh, apa namanya ini nih, tool Save as Adobe PDF, enak tuh, langsung bisa jadi PDF. Dokter Vicky ada nggak langsung PDF begini, Word-nya? Ada. Langsung Ada. save video. Alhamdulillah ya. Jadi PDF begini, disimpan ke tempat tadi juga NIB Cilok. Nah, nanti ini dibutuhkan. Kemudian setelah NIB itu ada, maaf, lokasi usaha itu ada, kemudian Bapak Ibu semua itu harus juga mempersiapkan yang kedua, foto lokasi usaha. Misalkan Dokter Vicky usahanya barbershop ya, warung cukur gitu. Allahumma sholli ala Muhammad. Warung cukur. Nah, itu difoto Dokter Vicky. Disiapin, difoto dulu. Habis difoto nanti di PDF-in. Dibikin PDF. Ditaruh juga di folder yang tadi. Itu disiapin. Jadi di file yang berbeda ya, Tat ya?
Iya, di file yang berbeda. Jadi ada dua file. Yang pertama file Lokasi usaha lokasi sama usaha. foto usaha. Ya, yang kedua filenya PDF gambar tampak muka lokasi usahanya. Terus yang perlu dicatat juga file-file yang perlu dicatat dalam Word ini juga perlu disiapin nih. Persiapannya ya, persiapannya. Yang pertama, nama gitu. Namanya udah kita siapin dulu nih diketik salah satu misalkan Saifullah. eh tempat lahir misalkan kayak gitu. Bekasi. Tanggal lahir berapa gitu kan? Misalkan 0809 1999 biar mudah banget. Terus NIK-nya supaya apa? Supaya nanti proses pembuatan NIB enggak lihat lagi apa namanya KTP kan kalau kecil puyeng kita ya lagi ngetik-ngetik kok disuruh lihat lagi begitu supaya kita langsung copy paste gitu. Terus semuanya email email apa gitu kan semua kita tulis tuh. Jadi nama, tempat tanggal lahir, nik, email, terusnya NPWP gitu. Itu ditulis semua supaya nanti enggak bulak balik ngeliat gitu. Jadi ini tinggal copy paste copy paste ya terutama yang nick. Ada orang-orang yang hafal nicknya. Kalau seperti saya hafal nick saya. Ada orang-orang yang apa ya kesulitan menghafal nomor-nomor yang berderet panjang gitu. Kecuali nomor yang belakangnya nol panjang itu. Kalau itu gampang ngapalnya. Kayak 1 juta, 1 miliar, 1 triliun gampang. Cuman kalau yang berderet acak-acak untuk nomor-nomor tertentu mungkin agak-agak susah. Tapi ada orang yang mudah tahu juga. Kayak ini kan KTP sebenarnya kalau kita tahu polanya ini 32 nama apa eh ada provinsi, ada kabupaten, ada provinsi, kabupaten, terus di sininya tanggal tanggal lahir, terus ini bulan lahir, ini tahun lahir. Nah, di belakangnya nih yang berbeda nih, 00017 seperti itu. Itu yang perlu disiapkan. Yang selanjutnya eh setelah kita sudah ada email, NPWP udah siapkan, udah bisa mulai deh. Dokter Vicky, teman-teman semuanya udah bisa mulai. Sekarang kita langsung coba ya. Untuk membuat NIB, kita klik OSS RBA. Oke. OSS RBA. Kemudian kita klik OSS RBA. Oh, sebelum kita masuk nih, ada panduan pembuatan NIB nih di sini juga ya. Nanti kita lihat dulu sebelum kita masuk. Tapi qadarullah saat ini untuk pembuatan NIB-nya itu masih tidak bisa yang dengan aplikasi gitu. Nanti kita akan sampaikan. Ya, kemudian ini kita daftar. Bagi yang belum punya akun NIB, maka dia klik daftar. Oke. Nih, sudah kelihatan semua ya?
Sudah Ustaz, sudah kelihatan. Oke, sudah kelihatan semua. Oke. Nah, langkah pertama verifikasi data. Jenis pelaku usaha. Bapak Ibu semua, kalau misalkan usahanya usaha-usaha mikro, sudah sini aja, Beb. Abang sini. Eh, maaf, lagi ngomong sama anak istri. Kalau usahanya usaha mikro, biasanya kan tidak punya legalitas perusahaan, maka yang diklik orang perseorangan. Dokter Vicky, usahanya masih belum ada aktanya kan? Belum ada. Ya, Orang berarti seorang. orang perseorangan, Dok. Nah, ini kemudian masukin yang tadi saya bilang tuh. Masukin 16 digit NIK sesuai KTP elektronik. Oke. Sudah, Ustaz. NIK saya karena sudah pernah ada NIB pakai itu tidak bisa lagi nih. Coba ya, 80 983 0017. Tuh, NIK sudah terdaftar karena saya sudah ada NIK saya sudah dijadiin NIB. Dokter Vicky bisa? NIB. Ternyata sudah terdaftar, Ustaz. Ayo, itu NIB siapa itu? Pakai NIK itu. Pas dibuka ternyata cuman baru registrasi aja di website OSS. Oke, Tapi berarti itu baru registrasi, alhamdulillah. Berarti sudah Dokter Vicky sudah bisa sampai registrasi ya? Ya. Yang sudah. yang lain, kalau misalkan yang belum terdaftar, ini aman nanti ya. Terus masukin email. Oke, setelah masukin email, katakanlah begini ya. Coba saya pakai asal-asalan nih. Oh, ternyata ada loh. Nomor nomor induk begini bisa. Nih, gini ya. Misalkan seperti ini. Oh, ini sudah terdaftar juga. Coba emailnya kalau sudah terdaftar juga nggak bisa ya. Coba saya pakai email saya yang lain. Oh, bisa tuh verifikasi. Nanti masuk, nanti ada namanya apa? Verifikasi. Verifikasi nanti masukin kode verifikasi di copy paste aja di email, masuk ke email, masuk ke sini, kode verifikasi nanti ada. Eh apa namanya? Dokter Vicky sudah sampai mana? Tadi udah coba tadi udah coba sampai verifikasi data gitu. Terus dia masukin ini apa namanya ke email kita, ngirim kode, kemudian masukin kata sandi. Pas masukin kata sandi baru dinyatakan ternyata email sudah terdaftar. Tapi Iya, iya. secara secara garis besar ya cuman masukin kata sandi sama nanti lengkapin profil usaha tadi ada kayak nama, alamat gitu. Kayak biasa daftar kayak biasa aja. Iya, iya. Ya. Tuh. Itu Sekarang saya sebelum Mas, melanjutkan, ada pertanyaan mungkin bisa langsung tiktokan ya. Kalau ya, pelaku usaha itu tidak punya NPWP nih dari pertanyaan dari siapa tadi ya? Ini gimana ya, nih? sebentar ya. Ade, Abang, Papa itu dulu. Papa zoom dulu ya sayang, sebentar ya. eh Kalau pelaku usaha tidak punya NPWP, maka di proses ini nanti ada pengajuan. Tapi untuk sementara NIB itu sementara tidak tidak pakai NPWP juga bisa sebenarnya. Tanpa pengajuan dulu bisa sebetulnya. Tapi yang berbeda adalah nanti potongan pajaknya 6% biasanya kalau tidak punya NIB. Misalkan begini, teman-teman pelaku usaha tidak punya NPWP. Eh, Ketika ada dapat dana kur misalkan nanti ada potongan-potongan itu lebih besar dari orang yang sudah punya NPWP seperti itu.
Saya coba masuk ya ke yang saya baru daftar juga. Bentar. Ini saya pakai email ini. Ustaz, kalau misalnya kaitannya dengan pajak, tetap aja ya namanya UMKM di bawah omset di bawah 500 juta per tahun itu nggak kena pajak ya Ustaz ya? Iya, iya. Tetap aja enggak. Cuman kan nanti masuknya kan ke eh, laporan pajak pribadi tuh, mendapat omset gitu loh. Yang pribadi, Iya, betul. nah, bukan UMKM-nya nanti. Pribadinya, karena kan pakai NPWP-nya NPWP pribadi. Oke, ini ya, Dokter Vicky. Iya, Selamat. sama Ustaz. Munculnya sama. Udah. Nah, ini mulai. Nanti ini bisa dipelajarin semua, dibaca semua tuh. Tentang pemberitahuan segala macam boleh dibaca semua gitu. Tapi sebenarnya ini hanya literasi aja ya, literasi untuk OSS untuk mengetahui gitu. Oke, selesai. Nanti ada apa namanya? Ada video yang saya akan bagikan di grup supaya bisa melihat langkah-langkahnya dari awal. Ini sekarang websitenya emang lagi agak-agak susah juga kan, Dokter Vicky? Agak lambat ya Heeh. masuk. Karena aplikasinya, kalau saya boleh, saya kan ini ya, kasih lihat, aplikasinya itu agak apa? Sekarang lagi down juga nih. Satu. Boleh nanya, Ustaz, itu proses pembuatan NIB real time langsung atau butuh proses verifikasi dan lain sebagainya? Real time langsung. Kalau untuk UMKM tuh real time langsung dapat. Asalkan yang tadi saya sampaikan sudah disiapin dulu nih foto tampak lokasi usaha. Karena yang 2026 itu beda. Harus ada file lokasi usaha yang tadi saya sampaikan. Terus ada file fotonya usaha gitu. Yang tadi saya sampaikan. Itu harus, tapi sebelum 2026 itu tidak ada tuh. Tidak ada file tersebut ya. Nah, saya mau masuk nih ke sini, Mas. Kita ke eh, kelola usaha, lokasi usaha. Pertama, ketika sudah punya akun di OSS, sudah masuk, kita klik perizinan berusaha, kelola usaha, kemudian lokasi usaha. Nah, di lokasi usaha ini kita lihat nanti ada yang paling atas ini tambah lokasi. Tambah lokasi dulu kita klik. Klik tambah lokasi. Ini untuk nentuin lokasi usaha kita di mana sih? Nah, sini tambah posisi lokasi. Gitu. Biasanya namanya UMKM itu adanya di darat ya. Jarang UMKM itu ada di hutan. Kecuali ada di Gunung Slamet, ada yang jualan di pos-pos tertentu, ya bisa jadi itu di hutan. Tapi biasanya UMKM, toko-toko, warung-warung itu adanya di darat. Maka kita klik yang darat nih, darat. Oke, Dokter Vicky sudah?
Sudah, Ustaz. Udah nentuin koordinat. Oh, udah nentuin koordinat. Terus nanti kita bisa lihat nih individual seperti apa, baca kondisi di mana pelaku usaha melakukan kegiatan usaha di tempat yang berdiri sendiri dan dikuasai sendiri, bukan di tempat yang dikelola secara khusus sebagai tempat bersama, kayak misalkan food court gitu kan. Kalau food court ini di tempat ini nih, kolektif. Kondisi di mana pelaku usaha melakukan kegiatan usaha di tempat yang dikelola secara khusus di tempat-tempat usaha, di kayak di perkantoran kan ada ya, atau di mall-mall ada tuh. Itu namanya nanti milihnya jenis lokasi usaha kolektif. Kalau Terus data gorengan yang ada di kayak Alfa atau Indomaret itu masuknya apa individual atau kolektif tuh? itu maksudnya kolektif sih. Cuma kalau misalkan itu yang stay ya. Cuma kalau yang gerobakan, yang dia bisa jalan-jalan kemana-mana, itu individual. Hmm. Individual. Kalau yang di Alfa, Indomaret kan sudah ditentuin nih apa namanya sama Indomaret gitu. Itu maksudnya kolektif. Iya, iya. Ada beberapa usaha kan di situ. Terus data bangunannya punya swasta atau pemerintah daerah. Swasta ya. Nah, terus jenis bangunan kalau kolektif tadi ya, kolektif jenis bangunannya apa nih? Pusat perbelanjaan, pasar modern, pasar tradisional, gedung perkantoran, rest area gitu ya. Ada tuh tempatnya semua. Tempat hunian vertikal apartemen. Oke. Ya, Ini kita kan posisinya sebagai ikut membantu membuatkan NIB gitu ya, Ustaz ya. ya, Jadi kalau beberapa persyaratan tadi misalkan dari mulai hal yang kecil itu kalau pedagang cilok itu belum tentu punya email gitu ya. Berarti kita buatkan email juga ya. iya betul. Kita Hmm. buat email. Yang tadi saya sampaikan di awal harus ada email. Berarti pertama kalau untuk membuat NIB, Bapak Ibu semua ya harus aware juga cara buat email seperti apa begitu. Karena ada orang-orang yang memang belum punya email. Tapi biasanya selama dia punya Android, biasanya sudah punya email, Ustaz Khalis. Karena Hmm. kan handphone itu butuh email tuh. Biar Iya. nanti langsung notifikasi di HP dia gitu. Baik. Oke, nah ini kita individual. Kita klik permohonan persyaratan dasar dengan kategori mikro rendah. Kemudian di sini dicek, dicek lokasi usahanya misalnya di mana di Jakarta tadi ya, Gambir gitu, Gambir. Oke, misalkan di sini kita lihat simpan posisi lokasi gitu. Gunakan lokasi ini. Klik luas lahannya. Gunakan lokasi ini udah. Terus lahannya misalkan 60 meter persegi. Alamatnya tulis Gambir. Ini dipenuhi semua. Kotanya Jakarta pusat, Gambir, kelurahan, misalkan Gambir, kode posnya itu misalkan. Nah, ini yang tadi saya sampaikan nih. Dokumen lokasi administratif, alamat lengkap, luas keseluruhan lahan, titik koordinat. Titik koordinatnya kita sudah di apa namanya? Sudah dibuat juga tadi. Titik koordinatnya bisa kita caranya begini. Buka Google Maps. Google Maps. Buka Google Maps. Terus kita klik di salah satu lokasi. Dan lama sekali nih.
Nanti klik di salah satu lokasi, kita klik, nanti di situ ada titik koordinatnya ya. Nah, misalkan di sini kita klik. Nah, kita klik di sini. Nah, ini koordinatnya ini nih. Nah, ini koordinatnya nih. Dari setelah akeom sampai yang sebelum koma. Nah, ini bisa di copy nanti ke file yang tadi lokasi ya, sebelum di PDF kan. Oke, kita lanjut ke dokumen. Nah, nanti setelah ini udah di apa namanya? Diisi, maka bisa masuk ke lanjutnya gitu. Saya akan kirim apa tampilkan gambar ini aja deh, video supaya lanjut karena agak-agak sambil ini ada pertanyaan, misalkan usaha-usaha saya bagaimana itu apa gitu. Ustaz, kalau misalnya kita sudah terdaftar di OSS, cara ngeceknya gimana? eh Ibu pernah dibuatin OSS-nya atau tadi Ibu udah pernah nyoba masuk gitu, tapi nik Ibu masuk ada pernah terdaftar Udah atau gimana? daftar waktu itu ada yang bikinin. Nah, terus udah masuk tapi belum pernah Ya. dicek gitu loh, Ustaz. Dibikinin terus udah jadi belum NIB-nya? Udah. Oh udah. Oh emailnya juga nggak dibilangin yang bikinin. Nah itulah Bu. Biasanya nih eh, orang yang jasa yang amanah itu ada yang ketika kalau saya buatin NIB semua akunnya saya kasih tuh ke orangnya berupa file PDF supaya eh, tidak suatu saat ya dia mau ubah, dia mau apa ya dia mau masuk itu bisa gitu. Nah, kalau yang kayak gini nanti Ibu bisa masuk bisa lupa password gitu atau lupa Iya. apa namanya? Lupa akun begitu. Itu bisa ya nanti. Ya ini yang tadi video ini nanti akan saya sampaikan ke Bapak Ibu semua. Kita Nanti tadi aja di sudah grup San. sampai ya. Sudah terbentuk grup. Nanti beberapa Oh, hal teknis itu nanti akan di spill disampaikan. Jadi detail tahapan-tahapannya. Jadi ini hanya oke oke. baru pembukaan aja ini, belum sampai Ini detail. pembukaan. Mm-mm. Karena yang tadi yang saya sampaikan ada hal-hal yang perlu dipersiapkan gitu untuk membuat NIB di tahun Hmm. 2026 ini. Dan apa harus pakai laptop saat ini ya, nggak bisa pakai aplikasi nggak bisa. Kalau pakai eh, handphone boleh asal semua file-filenya sudah disiapkan gitu. Tapi diganti jadi desktop, jangan apa namanya pakai yang biasa gitu. Iya, Ini iya. kita yang tadi ya pilih sampai sini, pilih dokumen, misalkan sudah disiapkan, nanti maksimal 5 mega. Oke, ini juga foto lokasi usaha. Kemudian apakah lokasi usaha apakah lokasi usaha berada di kawasan khusus yang ditetapkan pemerintah? Tidak. Karena misalkan ada lokasi usaha cake ya, ada cake, ada macam-macam lah nanti. Kita bilangnya tidak aja. Karena belum kebanyakan kan yang bukan di tempat khusus pemerintah kan. Iya, iya. Ini saya mau spill lanjut-lanjut dulu. Nah, setelah lokasi usaha, baru kegiatan usaha. Nah, di kegiatan usaha itu nanti
kalau yang sudah punya ini sudah punya NIB. Jadi kalau yang sudah punya kita bisa tambah kegiatan usaha. Nah, lokasi usahanya tadi kita pilih darat gitu ya. Terus eh, lokasi usaha berada di objek vital Fitness enggak, di PSN misalkan bukan di IKN enggak gitu. Suaranya kedengaran nggak ya? Kedengaran Ustaz. Iya, lagi hujan. Lagi nginep di rumah adek. Jadi Oke, nganter ini jam berapa Ustaz? Nganter jenis tambahan? usaha. 5 menit lagi? Boleh ya 50. Nanti mungkin bisa dibuka tanya jawab sebelum ini Ustaz. Sebelum antum. Silahkan Karena ini dibaca. kan baru pengenalan awal. Nanti akan didalami insya Allah dalam sudah ada masuk grup. Tadi juga ada yang spill juga saat Mama cara buat email gimana? Mungkin udah lupa juga ya. Biasa dibuatin sama anaknya. Jadi banyak hal-hal teknis yang mungkin eh, perlu di-upgrade pengetahuannya, skillnya gitu ya. Dan ini tidak susah ya. Yang penting mau aja gitu saja. Tidak susah mau untuk apa namanya meningkatkan lah istilahnya skill atau kemampuan. Dan ini kemampuan sederhana yang penting punya kemauan, insya Allah semuanya bisa dilakukan. Itu saja. Iya, betul. Ini saya lagi nyari. Oke. Baik. Ya. Mungkin dibuka tanya jawab dulu aja saat nanti biar nanti Jadi sama-sama karena nanti detailnya akan didampingi oleh Ustaz Saifullah untuk paham nanti kalau sudah masuk grup, sudah ikut training P3H, kemudian ya udah berkumpul dalam satu majlis khusus, majlis apa namanya duta halal gitu ya, insya Allah itu tuh tetap saya kewajiban nanti tidak hanya nanti akan ikut juga bergabung banyak teman-teman yang bukan dari Majlis MKI yang mungkin jadi insya Allah akan kata Dokter Piki akan diakuisisi gitu ya, akan ya. direkrut juga mudah-mudahan diajak untuk ngaji karena yang paling penting bukan hanya soal bagaimana kita jadi P3H tentunya adalah ini adalah bagian saja dari bagaimana aplikasi dari ngaji kita gitu saja. Jadi ini bagian aplikasi dari ngaji kita karena yang paling penting itu adalah kita tetap terus setiap hari menambah ilmu, wawasan kita berinteraksi dengan Al-Quran, berinteraksi dengan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan menambah wawasan tentang syariat ini dan salah satunya aplikasinya yang tadi sederhana ini adalah menjadi duta-duta halal, petugas halal, jadi pendamping halal yang mudah-mudahan Allah ridho dengan ikhtiar kita dan bahkan alhamdulillah ternyata katanya kalau kita mengejar akhirat dunia pun akan datang dan ini mudah-mudahan bagian dari Allah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa dunia pun akan datang ketika kita menjadi pejuang-pejuang agama Allah. Silakan saya buka dulu pertanyaan jawab karena Ustaz Saifullah ternyata memang waktunya terbatas juga belum mau jadi Sa'ad bin Abu Waqqas katanya jadi pemanah. Baik, insya Allah silakan saya buka sekitar 5 menit nih ada waktu dengan Ustaz Saifullah Abu Waqqas. Masya Allah nih abang siapa nih? Abang siapa nih namanya? Rahsyan Taki Al-Farabi. Wah, panggilannya Taki Alfardi. Taki. Taki. Iya. Silakan ya Assalamualaikum. Mah yang ingin bertanya seputar P3H tadi memang baru umum ya yang dibahas. Dimulai hal pembuatan NIB itu hanya langkah awal ketika kita nawarkan ke pedagang cilok, ayo jadi apa namanya barangnya dihalalin gitu ya. Eh, Kemudian bagaimana caranya tadi itu langkah-langkah yang penting itu adalah menanyakan NIB. Silakan Bu Fauzana. Baik, makasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pakai ini dulu aja. Saya pernah ngajak temen nih Ustadz buat bikin sertifikat halal. Nah, Ya. terus yang jadi permasalahan sama dia tuh logo halalnya gitu loh Ustadz. Kenapa tuh? Katanya nggak tahu lah apa terlalu fanatik sama logo yang lama gitu Ustadz. Kata dia logo yang sekarang ini agak kurang-kurang gimana gitu. Dia Ini juga masalah nggak paham tuh katanya. ini masalah rasa ini kayaknya. Masalah rasa. Nah, gimana cara ngejelasinnya gitu loh Ustadz. Hmm. Ngejelasinnya ya pakai
Ati Pakai umum dalil. selalu minkum udah Iya. udah ya ya kalau kita tidak ikutin regulasi itu ya sementara kita usaha di Indonesia ya akan menyulitkan diri sendiri sebenarnya Iya. seperti itu. Kan yang paling penting itu isi ya, bukan bukan tampilan saja. Bukan tampilan Mungkin isi kasih ya. hadis innallaha la yanzuru ila suwarikum. Ya, jadi Allah itu tidak melihat kepada tampilannya, tapi ila qulubikum wa amalikum gitu ya. Jadi Ya, yang penting itu barangnya halal, itu yang paling penting, bukan masalah logonya dipersoalkan. Itu kalau saya sih cara pandang yang sangat apa namanya picik mungkin ya, cara pandang yang terlalu bagaimana ya, saya mau ini. Yang penting kan barangnya halal itu ya. iya yang penting barangnya halal Bu Fauzana. Mm-mm. Ya Jadi mudah-mudahan dia nanti dia jualannya nasi ini loh, nasi nasi ayam gitu. Halal sih kalau menurut ininya. Cuman ya itu pas saya tawarin untuk apa sertifikat halal itu ya karena di situ nggak mau dia Ustadz. Saya Iya. juga bingung buat ngejelasinnya ya udahlah Udah nasi-nasi kasih pakat kasih aja hadis gitu. tadi, Bu Fauzana kasih hadis dan ini yang paling penting itu kan bagaimana orang tahu bahwa itu walaupun jualan ayam, belum mana tahu orang itu barangnya halal. Bisa jadi cara motongnya tidak halal. Barangnya kelihatannya halal gitu kan, tapi cara motongnya halal apa enggak? Hmm. nanti Hmm. nanti Bu Fauzana kalau itu tuh sudah yang kayak gitu tuh udah dikasih tips buat teman-teman P3H nanti. Ya, Ada ada Oh ya, pelatihan-pelatihan. ada pelatihan. Insya Allah nanti sambil berjalan ya. Iya, ada menghadapi masalah-masalah kayak gitu nanti akan dikasih tips. Sementara saat ini ya secara teknis kita cuma bisa jawab kayak gitu, secara normatif ya ini emang udah tuntutan gitu kan. Tapi nanti secara pendekatan personal approachment gitu ya ada teknik-tekniknya. Apalagi insya Allah di Pak Caca nanti akan ngasih NLP juga ya ngasih semangat gimana caranya kita bisa ngajak orang-orang bersertifikasi halal seperti itu. Nah, oh ya baik. begitu Bu Fauzana. Mudah-mudahan nanti ke depan temannya itu bisa ini Bu, bisa Iya, berubah insyaallah. lembut. Insyaallah Ustaz. Amin amin insyaallah. Jazakallah khairan Ustaz. Amin. Wah iya, karena gini, kalau misalkan suatu saat orang-orang, Bu, ini belum halal ya, kok nggak ada, udah makin aware nih sama logo halal. Ya Iya. ntar warungnya dia nggak laku, akhirnya mau nggak mau, ya udahlah saya ikut kan begitu. Iya. Berarti ini pertanyaan juga untuk Dr. Piki nih, kan harus ada identitas sebagai pendamping halal ya. Eh, apa namanya? Ini mungkin pendamping halal yang resmi dari BPJPH itu juga harus ada tanda dari MKI-nya sebagai anggota itu gimana mungkin disatukan gimana nih, Dok? Karena nih keanggotaan kita masih belum terregistrasi dengan baik itu ya. Ada kartu anggota MKI yang kemudian ketika jadi pendamping halal itu mungkin tambah ada anggota MKI plus ya jadi pendamping halal gitu nah, Dok. Ya, baik. Jadi untuk entitas yang apa identitas jamaah MKI nanti akan tentunya akan berbeda ya dengan apa identitas dari P3H. Jadi nanti untuk P3H tentunya akan ada name tag, ada kartu nama, yang itu sudah terkait bahwa dia sudah pelatihan P3H. Jadi dia sudah ada sertifikat sebagai pendamping proses produk halal atau P3H. Nah, di sertifikat itu sudah terikat dengan LP3H. LP3H apa? LP3H Keluarga Indonesia. Jadi, apakah bisa apa namanya kita sudah punya sertifikat terus apa namanya menjadi P3H di LP3H lainnya itu tidak bisa. Jadi nanti sudah terdaftar di kita, nanti akan terikat di LP3H di LP3H Keluarga Kalau Indonesia. udah Nanti ada jadi identitasnya itu. auditor di lembaga auditor lain ya, Hmm. misalkan lembaga auditor halal lain, apakah bisa jadi pendamping halal di MKI ini? Itu Bisa dong. pertanyaan. Bisa karena dia apa namanya
auditor beda dengan P3H. Jadi boleh ya nanti karena ada pertanyaan tadi setelah saya sebagai auditor halal tapi pengen juga nih dari jadi pendamping halal di MK ini. Dan tadi dibolehkan alhamdulillah ya Bu Endah ya. Ya, jadi dan walaupun tidak apa namanya tetap karena itu berbeda gitu ya. Wah, Bu Ya, Enda bisa jadi halal expert juga nih, kayak Ustadz Kholis nih. Auditor dan penyelian. Nanti apa lagi Ustadz Kholis? Insya Masya Allah. Allah. jadi Oke. ini peluang ya Ustadz Saiful ya buat jamaah sekalian. Kita bisa menambah income penghasilan keluarga ini dalam rangka penguatan keluarga juga sesuai dengan visi kita. Bagaimana kita punya visi sesurga sekeluarga yang mungkin salah satunya dengan cara penguatan finansial ini sangat penting juga ya untuk menunjang kita jadi bisa jauh lebih banyak beramal. Nah, ini salah satu kita menambah income dari keluarga ya. Ini gambaran saja bahwa saya dapat info dari apa namanya BPJPH bahwa ada salah satu P3H, dia itu seorang mahasiswa, dia melakukan pendampingan proses halal saat dia libur semester. Jadi 1 bulan dia fokus, dia berhasil mendampingi 120 pelaku usaha. Jadi dia dapat income dari pemerintah, dari BPJPH itu adalah 18 juta dalam waktu 1 Masya bulan. Allah. Bahkan Ayo, ada waduh. juga yang berhasil menerbitkan 200 sertifikat dalam waktu 1 bulan. Itu dia mendapatkan income 30 juta. Jadi itu peluang Bapak Ibu sekalian. Satu, bisa kita infokan ke keluarga kita yang saat ini kesulitan dengan bekerja. Atau dia misalnya saudara yang misalnya dia Gojek, dia atau apa gitu. Kita bisa kasih info ke mereka bahwa ini ada peluang yang dibuka oleh majelis kita, Majelis Keluarga Indonesia, sebagai pendamping proses produk halal gitu. Syaratnya mudah gitu, syaratnya mudah, tidak ada biaya-biaya dan dia cukup ada ijazah, ada KTP dan muslim. Usia di atas 18 tahun. Nah, nanti gimana kalau belum punya belum punya rekening, nanti rekening dibuatkan gitu. Jadi nanti insya Allah kita pandu. Nah, caranya apa? Caranya ikut pradiklat perdana kita di tanggal 31 Januari 2026. Insya Allah dilaksanakan jam 9 sampai jam 12 insya Allah. Atau jam Baik, 1. Dok, ini kan jamaah kita tersebar di berbagai tempat ya, Dok ya. Ya, Selain di Jabodetabek mungkin masih bisa terkejar untuk ikut baik. pradiklat secara offline nih. Jadi itu Jangan-jangan nih yang di daerah-daerah mungkin ada yang di Bandung, di Jogja, mungkin ada jamaah yang di Sumatera nih ingin ikut jadi pendamping halal itu gimana caranya, Dok? bagi yang jamaah yang ada di luar Jabodetabek yang tidak bisa hadir tanggal 31 Januari 2026, insya Allah kita akan coba adakan nanti secara online untuk pradiklatnya. Jadi nanti ditunggu saja infonya yang mau daftar P3H di luar Jabodetabek, nanti bisa japri ke saya mau jadi P3H misalnya di Cirebon, nanti hubungi saya, nanti kita akan mapping bagaimana bisa kita menyerap. Jadi gini Bapak Ibu sekalian, peluangnya adalah ada program sehati dari pemerintah, yaitu program gratis sertifikat 1,35 juta, 1.350.000 sertifikat gratis yang dibagikan pemerintah di tahun 2026 ini. Baik. Jadi UMKM-nya yang selama ini harusnya berbayar ngurus sertifikat halal, nah ini gratis Bapak Ibu. Jadi ada tukang cilok gitu, itu bisa dapat sertifikat gratis. Jadi selama ini ngurus misalnya ada Risol Frozen. Nah, Risol Frozen Mama Fauzana misalnya. Nah, itu biasanya ngurusnya bayar, nah sekarang gratis. Nah, pendamping halalnya dapat honor dari pemerintah. Yuk Masya kita sama Allah. yang satu syiar buat kita bisa produknya itu bisa
kita halalkan, semakin banyak produk yang halal, tentunya itu sebagai syiar kita, dan kita juga bisa membantu ekonomi keluarga. Nah, Masya Allah. Dok, ini saya gimana? Saya tuh nggak bisa keluar rumah, nggak bisa apa. Nah, jadi inputer NIB aja, nanti dilatih. Itu ada peluang income juga. Nanti info saja misalnya ke saya atau ke Mas Nandar atau ke admin lainnya. Saya nggak mau jadi P3H, Dok. Saya mau di depan laptop saja bantu pengurusan NIB. Boleh, nanti kita akomodir ya. Jadi ada peluang buat jamaah sekalian. Nah, ini usaha dari majelis untuk bisa sama-sama meningkatkan ekonomi keluarga sekaligus menjadi kesatria halal sebagai syiar dakwah kita sama-sama. Baik, ini Bu Dia dari Bandung, silakan. Assalamualaikum Waalaikumsalam semuanya. warahmatullahi. Dokter mau tanya kalau itu untuk sertifikat halal misalnya saya misalnya suka bikin tadi frozen apa tadi risoles, tapi tidak hanya risoles saja, misalnya ada risoles, ada dadar bulung, ada lontong dan sebagainya. Apakah itu setiap idikumkan sertifikat halalnya atau per jenis makanannya? Ibu, itu yang jelas gini, produknya itu bernama satu atau dia berbeda-beda. Jadi nanti kalau misalnya berbeda-beda bisa didaftarkan berbeda-beda. Tapi kalau misalnya ibu mendaftarkan sebagai warung Ibu Diah gitu atau apa namanya makanan tradisional by Ibu Diah gitu. Nah itu berarti daftarnya satu, Bu. Tapi kalau ibu risolnya punya nama nih, risol by Ibu Diah gitu atau risol greget. Nah, itu didaftarkan satu, Bu, risol greget. Nanti kalau kue sus nyoy, nah itu bisa juga nanti didaftarkan juga halalnya sus nyoy. Jadi menjadi entitas yang berbeda gitu. Jadi Ya, bisa halal itu per daftarkan juga. item ya, per item Nah, produk nah, itu itu. halal ya. Tapi kalau ibu mendaftarkannya sebagai jajanan kuliner Bandung Budiah, nah itu satu sertifikat halalnya. Nah, di dalam warung Budiah itu ada menunya ini itu nanti itu tugasnya P3H nanti yang melakukan pendampingan. Nanti apa tiap itu eh, ada contohnya gitu, ada contoh berbagai makanannya gitu. Betul, Ada Bu. Jadi kalau misalnya diperiksa ibu gitu gimana? Ya, itu nanti akan ada di pelatihan detailnya Bu Dia ya. Oh, ya. Nanti Ya, makasih. yang dari Permisi luar dokter. kota yang tetap ingin hadir, alhamdulillah nih MKI sangat berbaik hati nih untuk membuka pelatihan online ya nanti khusus untuk jamaah MKI. Dan nanti saya nitip juga nih para jamaah yang sudah nanti insya Allah akan jadi pendamping halal, tidak hanya siar halal tapi juga siar MKI-nya juga diikutkan ya. Jangan sampai dia mudah-mudahan semakin banyak yang kita edukasi tentang halal itu kemudian diajak juga untuk ngaji di MKI, Masya Allah kan luar biasa. Makanya Makasih. kita dapat Jadi dapat ada cuan, dapat ini pahala dari Allah ada Subhanahu Wa Taala, Masya Allah gitu ya. multi layer effect ya. Jadi kita bisa ajak orang nih ya. Pertama, kita bisa ajak orang untuk jadi satria halalnya keluarga LP3H Keluarga Indonesia. Tentunya dia akan masuk grup yang nanti kita bina juga untuk kita ajak ngaji gitu ya. Jadi P3H-nya kita ajak nih teman-teman kita untuk jadi P3H. Alasannya alasan ekonomi dulu, nggak. Dakwah itu banyak caranya ya. Jadi kita bisa lewat jalur manapun. Misalnya ada yang kesulitan ekonomi, kita tawarkan ini ada peluang untuk mendapatkan income. Ya, Bapak Ibu sekalian bayangkan kalau misalnya satu hari satu saja berarti kalau 30 hari bekerja itu bisa dapat 30 sertifikat. Itu ibaratnya kalau kerja males banget gitu loh. 30 sertifikat itu dikali 150 itu udah 4,5, itu udah cukup besar. Di beberapa daerah itu di atas apa UMR ya. Jadi itu peluang sekali. Kalau sehari dua udah 60 bisa dapat sampai 9 juta Bapak Ibu sekalian. Itu semangatnya kita bisa siarkan. Kalau kita nggak punya apa namanya tidak mau menjadi P3H, kita bisa menyebarkan informasi ini
kepada keluarga kita, ini bisa menjadi peluang buat Bapak Ibu sekalian bisa memberikan informasi pekerjaan ya. Masya Allah. Peluang amal ya. Ini saya ingin Peluang ngundang dulu amal. nih Kabin, barangkali ada yang ingin disampaikan nih. Sarselo, Alan. Oh, bagus Ustaz. Masya Allah, Alhamdulillah, jazakallah khair. Cuman ini aja ngingetin kirim data KTP sebelum pelatihan. Jadi karena tempat terbatas dan kita menerapkan protokol administratif. Jadi apa syaratnya KTP ya tadi ya kemarin ya? Iya. Syarat KTP. Iya. Nanti akan dibuat oleh Mas Nandar ya, ininya link apa namanya registrasinya ya. Iya. 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 Jadi kalau bisa mau ngajak boleh ya, Ustaz Selo ya, ajak jamaah yang di luar MKI bisa bergabung juga Ustaz ya. Harus dikasih limit paling lambat kapan ya, berdasarkan kuota atau tanggal nanti, karena kuotanya terbatas tadi, mungkin bisa ada bergelombang gitu, Dokter Vicky. Katakanlah Paling tanggal siap, paling lambat animonya paling, banyak, tidak tertampung di tanggal 31, apakah ada susulan? paling lambat registrasi tanggal 25 jam 23.59 gitu. Karena tanggal 26 kita ada penginputan. Jadi kita bergerak cepat gitu karena ini program Sehati ini juga mulai banyak yang bergerak seluruh Indonesia. Yang mudah-mudahan kita bisa cepat bergerak supaya kita bisa bermanfaat buat UMKM, bermanfaat juga buat jamaah gitu. Jadi kalau mau mengundang misalnya, oh saya nih mau undang saudara saya nih boleh. Jadi kitanya ikut, saudara ikut juga gitu. Baik. Jadi hari ini akan dibuka registrasi hanya sampai besok ya. Ya, Sampai besok tanggal 25. Silakan nanti Mas Nandar akan meng-share untuk registrasinya dan ditunggu sampai besok karena tanggal 26 ada apa namanya pendataan gitu ya. Kemudian tadi yang hanya ingin bisanya online, karena daerahnya mungkin jauh gitu ya, karena di Bandung atau di tempat-tempat lain gitu. Nah ini mungkin dicantumkan juga nanti Mas Nanda di registrasi, tertarik yang online karena daerahnya jauh atau mungkin, nah itu bisa di apa namanya eh, difasilitasi gitu ya. Jadi mudah-mudahan tadi Dokter Piki udah menjanjikan kalau yang jamaah MKI khusus ya, yang online itu khusus jamaah MKI di berbagai tempat yang memang tidak mungkin bisa hadir di tanggal 31, maka bisa dilakukan secara online gitu ya. Insya Allah ya. Nanti akan mekanisme registrasinya akan disiapkan oleh pengurus MKI. Tempatnya nanti akan, tadi yang nanya tentang tempat akan disampaikan juga di grup ya, jadi jangan khawatir, semua info akan disampaikan di grup MKI insya Allah. Ustaz Saifullah, mungkin sebagai penutup ada yang disampaikan? Bapak Ibu semuanya, penting buat kita saat ini sambil ngecek-ngecek usaha kita sebenarnya KBLI-nya kodenya apa sih? Nah, Bapak Ibu bisa install OSS Indonesia di handphone masing-masing. OSS Indonesia itu nanti di sana ada setelah masuk akunnya, nanti Bapak Ibu bisa lihat kalau bisa ngetik gitu, misalkan usahanya keripik, oh ada industri keripik misalkan seperti itu. Nanti bisa ngecek semuanya usaha kita KBLI-nya apa sih, gitu. Jasa apa gitu, ini ada semuanya. Karena di 2026 ini pakai KBLI yang 2025. Ada KBLI yang baru yang ya banyak yang berubah lah. Jadi yang kemarin orang pada, ya mungkin ada beberapa orang juga yang kesulitan gitu, gimana sih bikin NIB. Makanya nanti insya Allah buat ibu bapak yang ingin benar-benar mau belajar, nanti kita akan dampingi sampai jadi NIB-nya. Seperti itu. Sokalis. Maaf sambil nyetir sambil parkir ini. Baik, Dokter Vicky, sebagai penutup mungkin ada yang disampaikan?
Ya, baik. Terima kasih. Ya, mudah-mudahan ini dengan dibuatnya LP3H Keluarga Indonesia, mudah-mudahan keluarga Indonesia bisa membantu support sebagai ksatria dalam ekosistem halal, dan kita juga bisa membantu ya. Ini peluang usaha ini juga ke keluarga maupun ke sahabat-sahabat sekalian, sehingga saat ekonominya terbantu dan kita bisa ajak ngaji ke MKI ya. Jadi mau ajak mahasiswanya boleh, mau ajak temannya boleh, mau ajak saudaranya boleh, mau ajak siapapun boleh saja, asalkan sesuai dengan syarat. Yang penting dia sudah ada ijazah SMA, sudah usia 18 tahun tentunya, dan muslim. Dan bisa mengoperasikan handphone, insya Allah yuk ajak bergabung di acara perdana kita di Pradiklat tanggal 31 Januari, lokasinya di Sekretariat MKI di Rumah Betawi Babe Haikal ya. Jadi langsung saja mendaftar gitu, bisa mendaftar di admin, bisa mendaftar di grup yang mau menjadi P3H. Misalnya saya daftar terus saya ngajak 5 orang, tulis saja namanya juga, nanti kita akan kolektifkan KTP-nya karena akan kita buatkan administrasinya. Baik, baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustaz Selo ada yang disampaikan sebagai gongnya nih penutup. Semoga manfaat. Itu aja. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ya. Karena khairun nas anfa'uhum linnas ya, sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain. Mudah-mudahan ini wasilah dari MKI untuk mengajak semuanya terlibat dalam pengurusan halal. Dakwah halal ini penting dan kita jangan sampai jadi penonton saja. Mari kita sama-sama jadi pelaku dalam dakwah halal ini. Salah satu menjadi pendamping halal, dan mari ajak saudara kita, tetangga kita yang apalagi mungkin anak-anak yang masih semangat ya, anak SMA yang udah harus lulus SMA dulu ya. Mungkin ada para mahasiswa, kemudian juga ada yang bisa menjadi sampingan tapi juga bisa jadi penghasilan tetap. Tadi inspirasi dari Dr. Piki, ada yang sampai sebulan 818 juta ya, dia berhasil mengurus sampai 120 halal gitu ya, sertifikasi halal. Dan mudah-mudahan kita di rumah pun bisa mengerjakan. Tadi ada tawaran juga jadi importer. Tidak perlu harus keluar rumah, mungkin sambil masak bisa, sambil salah kesibukan di rumah bisa juga saling membantu Majelis Keluarga Indonesia dengan menginput data-data dari NIB ini. Alhamdulillah, masyaallah, jazakumullah khairan katsira. Jazakallah Ustaz Saifullah Abu Bakar, Dr. Piki, Ustaz Selo yang sudah ikut bersama kita di pagi ini. Mudah-mudahan jadi keberkahan untuk kita semua, dan jadikanlah setiap momen yang kita lalui ini menjadi momen perbaikan diri ya, dan momen keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala yang untuk kita harapkan setiap gerak langkah kita, dan kita punya prinsip sebagai orang yang ingin bermanfaat untuk orang lain, dan ini jadi wasilah untuk mewujudkan cita-cita kita. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf kalau ada khilafan dari kami. Alaikum hadana wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار
واجعله لنا حجة يا